Selamat datang kembali. Sebelum kita menyelami evolusi yang mengubah daratan menjadi lautan, luangkan waktu sebentar untuk menekan tombol like dan subscribe. Dan ceritakan, dari belahan dunia mana Anda menyaksikan perjalanan waktu ini. Kita akan mundur sejauh 50 juta tahun, kembali ke periode Eosen, jauh sebelum lautan es modern ada. Anda berdiri di hutan yang lembab, udaranya berat dengan aroma pakis purba dan pinus. Inilah Amerika Utara Eosen, tempat yang penuh dengan kehidupan yang berjuang untuk bertahan hidup. Di sekitar Anda menyaksikan tekanan persaingan yang intens di antara karnivora darat. Sumber daya di daratan terbatas, dan setiap tempat berburu sudah diisi. Anda mengamati seekor leluhur kuno yang menjadi fokus kita, makhluk yang merupakan bagian dari garis keturunan Musteloid atau Ursid, yang mungkin menyerupai berang-berang atau cerpelai yang diperbesar. Mereka cepat, lincah di pepohonan, tetapi mereka tidak dominan di antara predator besar. Tekanan persaingan inilah yang mendorong spesies ini mencari alternatif, sebuah celah ekologis yang belum dimanfaatkan. Dan alternatif itu, seperti yang sering terjadi dalam sejarah evolusi, terletak di perbatasan antara dua dunia, garis pantai yang kaya. Anda mengikuti jejak mereka menuju pantai, di mana pasir bertemu dengan air asin. Di sini, Anda mencium bau garam dan melihat limpahan sumber daya yang tak tersentuh oleh predator darat yang lebih besar. Ikan berlimpah, kerang mudah didapatkan. Ini adalah dorongan evolusioner pertama, mengapa berburu mangsa darat yang sulit, jika laut menawarkan ikan yang lambat dan melimpah. Perlahan, Anda menyaksikan kebiasaan mulai berubah. Mereka awalnya hanya berburu di zona intertidal, tetapi kebutuhan akan makanan yang lebih banyak memaksa mereka untuk berlama-lama di dalam air yang dingin. Tekanan seleksi bekerja dengan cepat, individu yang bisa menahan dingin dan berenang sedikit lebih baik dapat mengakses lebih banyak makanan, bertahan hidup, dan mewariskan gen mereka. Selama jutaan tahun, Anda mengamati tubuh mereka merespons tantangan ini. Kaki yang dulunya berlari di tanah mulai memendek secara drastis, tulang-tulang jari memanjang, terbungkus kulit tebal, membentuk sirip yang efektif, sebuah transformator hidrodinamik. Mereka kini bergerak canggung di darat, sebuah pengorbanan yang diperlukan, tetapi mereka meluncur di air dengan anggun luar biasa, menggunakan sirip depan mereka sebagai pendorong yang kuat dan kemudi. Di bawah kulit mereka yang tebal, Anda mengamati adaptasi termal yang penting. Lapisan lemak padat yang kita kenal sebagai blubber mulai menebal. Ini adalah insulasi penting agar tubuh yang besar tidak kehilangan panas terlalu cepat dalam suhu air yang jauh lebih dingin daripada udara. Mereka telah berubah dari mamalia berbulu menjadi mamalia berlemak. Perubahan juga terjadi di kepala. Untuk menyelam lebih dalam, hidung dan saluran pernapasan harus mampu menutup rapat. Mata mereka beradaptasi untuk melihat di bawah air, mengorbankan ketajaman penglihatan darat demi kejelasan akuatik. Namun, yang paling menarik adalah divergensi dalam sistem pendengaran. Sekitar 20 juta tahun yang lalu, Anda menyaksikan keluarga besar ini terpecah, didorong oleh jalur kehidupan yang berbeda. Beberapa garis keturunan, yang akan menjadi singa laut, atau Otariidae, mempertahankan sedikit sisa warisan daratan mereka. Anda melihat mereka mempertahankan telinga luar kecil dan, yang lebih penting, kemampuan untuk memutar sirip belakang mereka ke depan, memungkinkan mereka untuk berjalan dengan relatif efektif di darat, sebuah mobilitas yang membantu mereka menghindari predator dan mendominasi pantai. Kelompok lain mengambil jalan yang lebih ekstrim, anjing laut sejati, atau Opposidae. Mereka sepenuhnya kehilangan telinga luar, sebuah adaptasi yang membantu penyegelan hidrodinamik, dan mengembangkan sistem pergerakan di mana sirip belakang hanya berfungsi sebagai pendorong yang sangat kuat di air. Lupakan sejenak lautan yang luas dan badai. Untuk memahami mengapa karnivora darat menjadi mamalia laut yang menguasai kutub, Anda harus mundur, kembali ke jaringan sungai dan danau yang tenang di pedalaman benua Amerika. Ini adalah awal Miosen, sekitar 25 juta tahun yang lalu, jutaan tahun setelah leluhur mereka berkompetisi di hutan Eosen. Anda merasakan kelembapan yang berbeda, bukan udara asin, melainkan aroma tanah basah dan air tawar yang mengalir deras. Anda tidak melihat tekanan predator besar di sini, melainkan tekanan populasi dan sumber daya yang terfragmentasi.
Anda mengamati seekor leluhur yang semakin berani menjelajahi air, makhluk yang masih gesit di darat, dengan tubuh ramping yang menonjolkan fleksibilitas musteloid. Ia adalah pemburu tepi sungai. Sumber daya ikan di danau-danau besar dan sungai yang berarus menawarkan makanan yang stabil, jauh lebih mudah ditangkap daripada mangsa darat yang lincah atau mamalia besar yang kuat. Air tawar menuntut adaptasi yang halus namun vital. Anda menyaksikan bagaimana bulu mereka menjadi lebih padat dan berminyak, berfungsi sebagai mantel anti air yang unggul, melindungi mereka dari dingin yang menusuk. Ini adalah lapisan pertahanan pertama mereka sebelum evolusi blubber. Perhatikan kaki mereka. Ini adalah titik transisi yang menakjubkan. Jari-jari kaki mereka, yang dulunya terpisah untuk mencengkeram tanah dan memanjat, kini mulai menunjukkan anyaman kulit yang jelas. Ini bukan sirip yang aerodinamis, melainkan kaki berselaput, alat dayung yang efektif di air dangkal yang keruh, membantu mereka mendorong tubuh mereka saat mengejar ikan. Mereka menggunakan tubuh mereka yang memanjang sebagai motor, berbelok tajam di antara akar pohon yang terendam dan bebatuan sungai. Anda melihat mereka mengembangkan naluri penyelam yang lebih baik. Tekanan seleksi mengutamakan individu yang dapat menahan napas lebih lama, yang refleks menyelamnya lebih cepat, menutup lubang hidung mereka secara naluriah saat kepala mereka menyentuh air. Mereka adalah berang-berang super, masih karnivora darat yang harus kembali ke tepian untuk memakan hasil tangkapan mereka. Tetapi sebagian besar hidup mereka kini dihabiskan untuk berburu di bawah permukaan. Namun, sungai, betapapun melimpahnya, memiliki keterbatasan. Populasi meningkat, dan danau memiliki batas kedalaman. Melalui perjalanan waktu, Anda mengikuti sungai-sungai ini saat mereka membawa makhluk-makhluk ini menuju muara, ke pintu gerbang lautan yang dingin. Disinilah tantangan sesungguhnya menanti. Air asin jauh lebih padat, lebih dingin, dan tekanan airnya jauh lebih ekstrim. Kemampuan berburu di sungai hanyalah pelatihan. Kaki berselaput yang berfungsi baik di air tawar harus berevolusi menjadi sirip yang kuat untuk melawan gelombang dan arus laut. Tubuh ramping mereka harus menjadi lebih tebal dan lebih terinsulasi untuk menghadapi dingin yang mematikan. Anda menyaksikan eksperimen hebat alam. Spesies ini, yang telah menguasai tepian sungai, kini menatap lautan yang luas. Di balik muara, terdapat sumber daya tanpa batas, dan juga kompetisi yang jauh lebih berat dari predator laut. Transisi dari air tawar ke air asin adalah langkah yang mengubah mereka selamanya, mendorong adaptasi ekstrim yang akan menjadikan mereka pinniped sejati. Evolusi seringkali dimulai dengan langkah kecil, dengan memanfaatkan peluang kecil yang diberikan oleh sungai, sebelum akhirnya menghadapi tantangan besar dari samudra. Perjalanan adaptasi ini adalah bukti bahwa untuk menaklukkan dunia baru, Anda harus terlebih dahulu menguasai rumah Anda yang lama. Kita telah melihat transisi dari darat ke air tawar. Sekarang, Anda harus merasakan pendinginan global yang sesungguhnya. Kita berada di periode Oligosen, sekitar 30 juta tahun yang lalu, ketika bumi mulai memasuki fase iklim yang lebih dingin. Anda menyaksikan es mulai menumpuk di kutub, dan Anda merasakan dampaknya. Arus laut global berubah, membawa air kaya nutrisi ke permukaan dalam fenomena yang disebut upwelling. Garis pantai yang Anda lihat bukan lagi hanya batas antara pasir dan ombak, tetapi sebuah zona ledakan biologi. Bayangkan Anda berada di Pasifik Utara. Perairan dangkal yang kaya ini dipenuhi dengan ikan pelagis, krill, dan cumi-cumi. Sumber daya makanan yang jauh lebih besar dan lebih mudah diakses daripada apapun yang ditawarkan oleh hutan dan sungai pedalaman. Ini adalah surga nutrisi, dan ini adalah daya tarik evolusioner kedua, janji akan makanan tak terbatas. Anda mengamati leluhur pinniped, yang kini telah berevolusi menjadi bentuk yang lebih akuatik. Mereka adalah predator yang mahir di zona pesisir. Tetapi tekanan untuk menguasai lautan dalam dan menghadapi dingin mendesak perubahan fisik yang lebih radikal. Tungkai mereka yang tadinya berselaput kini mengalami pemendekan tulang yang ekstrim. Kaki dan tangan mereka tidak lagi berfungsi untuk menopang berat badan, tetapi untuk mendorong dan menavigasi. Anda melihat otot-otot dada dan bahu mereka membesar secara masif, memungkinkan ayunan sirip yang bertenaga, mirip dengan sayap di bawah air. Kunci keberhasilan mereka di lautan dingin adalah insulasi.
Lapisan lemak yang tipis dari era air tawar kini menebal menjadi blubber yang substansial. Anda menyaksikan bagaimana blubber ini tidak hanya menjaga panas, tetapi juga berfungsi sebagai cadangan energi yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan migrasi yang panjang dan periode puasa saat mereka berada di darat untuk berkembang biak. Saat mereka menyelam lebih dalam mengejar mangsa yang berpindah, pendengaran menjadi tantangan. Suara bergerak sangat berbeda di dalam air. Anda mengamati tulang telinga tengah mereka beradaptasi untuk menangkap getaran suara melalui tengkorak mereka, sebuah modifikasi yang membuat pendengaran di udara menjadi kurang penting, dan pendengaran bawah air menjadi sangat sensitif. Namun, sekitar 20 juta tahun yang lalu, di tengah lautan nutrisi ini, terjadi perpecahan evolusioner fundamental yang Anda saksikan saat ini, divergensi antara dua garis keturunan utama. Di satu sisi, Anda melihat garis keturunan yang akan menjadi Otariidae, atau singa laut dan anjing laut berbulu. Mereka adalah ahli berselancar dan manuver. Anda menyaksikan mereka mampu memutar sirip belakang mereka ke depan. Adaptasi ini mempertahankan kemampuan mereka untuk bergerak dengan relatif cepat di darat, memungkinkan mereka menggunakan pantai berbatu dan pulau-pulau terpencil sebagai tempat berlindung dan tempat berkembang biak yang efisien. Mereka tetap mempertahankan telinga luar yang kecil, meskipun tidak sepenting di darat. Di sisi lain, muncul Posidae, anjing laut sejati. Kelompok ini adalah ekstremis akuatik. Mereka mengorbankan mobilitas darat sepenuhnya demi kecepatan dan hidrodinamika di air. Anda melihat telinga luar mereka hilang sama sekali, dan tubuh mereka dirancang seperti torpedo yang mulus. Sirip belakang mereka menjadi pendorong yang kuat, tetapi di darat, mereka hanya bisa menggeliat. Mereka menjadi mesin menyelam yang unggul. Anda menyaksikan bagaimana lingkungan, tekanan iklim, dan limpahan sumber daya pesisir telah membentuk dua strategi yang berbeda untuk menaklukkan lautan. Kedua kelompok ini, meskipun sangat mahir di laut, tidak pernah bisa memutus ikatan yang menarik mereka kembali ke darat, sebuah pengingat bahwa evolusi adalah rangkaian adaptasi yang dipaksakan, bukan kesempurnaan. Anda merasakan percikan air laut yang jauh lebih asin dari sebelumnya, sebuah sensasi yang, bagi mamalia darat, akan menjadi tantangan metabolik yang serius. Kita menyaksikan transisi kritis. Bagaimana leluhur pinniped tidak hanya beradaptasi secara fisik terhadap air, tetapi juga secara perilaku dan internal terhadap salinitas. Kita kembali ke garis pantai Oligosen, di mana ledakan kehidupan laut menarik predator darat ini menjauh dari air tawar yang nyaman. Awalnya, toleransi terhadap air asin hanyalah masalah sesekali, tetapi seiring waktu, itu menjadi prasyarat untuk bertahan hidup. Anda mengamati perubahan dalam pola minum dan ekskresi mereka. Ginjal mereka berevolusi untuk menjadi sangat efisien dalam menyaring garam dari darah. Alih-alih minum air laut secara langsung, seperti yang dilakukan banyak mamalia laut lainnya, mereka mendapatkan sebagian besar kebutuhan cairan mereka dari mangsa laut yang mereka makan, yang secara metabolik menyediakan air segar. Ini adalah adaptasi internal yang memungkinkan mereka melepaskan ketergantungan pada sumber air tawar di darat. Perilaku mereka di zona pasang surut menunjukkan kecerdasan evolusioner. Anda menyaksikan mereka dengan cerdik mengeksploitasi pasang surut. Ketika air surut, mereka berkerumun ke pantai untuk berjemur dan beristirahat. Ketika pasang naik, mereka segera menyelam untuk berburu, memanfaatkan arus yang membawa mangsa ke dekat daratan. Zona ini, yang berbahaya bagi banyak makhluk, menjadi arena berburu yang efisien bagi mereka. Perilaku sosial juga berubah. Di darat, leluhur mereka mungkin hidup sendiri atau dalam kelompok kecil. Tetapi di garis pantai yang luas, Anda melihat mereka mulai berkumpul dalam jumlah besar, koloni rukris yang berisik. Ini adalah strategi bertahan hidup yang cerdas. Berkumpul menawarkan perlindungan kolektif terhadap predator darat yang sesekali berani mendekat, dan juga menjadi tempat efisien untuk mencari pasangan. Di antara Otariidae, Anda mengamati munculnya perilaku teritorial yang intens. Singa laut jantan yang besar mempertahankan area di pantai untuk mengamankan hak kawin, sebuah pertarungan brutal yang menentukan kelangsungan hidup genetik. Mereka menggunakan sirip depan mereka yang kuat untuk menopang diri, meraung, dan mendorong, menunjukkan bahwa meskipun mereka telah menjadi makhluk air,
kekuatan fisik dan dominasi darat masih penting untuk reproduksi. Sementara itu, anjing laut sejati, Posidé, menunjukkan perilaku yang berbeda, seringkali lebih soliter di laut, tetapi berkumpul dalam kelompok yang lebih diam di es atau pasir selama musim melahirkan. Anda melihat adaptasi khusus pada anjing laut penyegal, seperti anjing laut gajah, yang mengembangkan sistem penyelaman yang luar biasa dalam, mampu menahan napas selama berjam-jam. Ini adalah hasil dari perilaku mencari mangsa yang semakin dalam, menjauh dari kompetisi permukaan. Perjalanan mereka dari karnivora sungai ke koloni laut adalah kisah tentang adaptasi perilaku yang berjalan seiring dengan perubahan anatomi. Mereka tidak hanya belajar cara berenang, mereka belajar cara hidup sepenuhnya di lingkungan laut yang keras, sambil mempertahankan satu ikatan yang tidak pernah putus, panggilan tanah untuk melahirkan. Anda mengakhiri pengamatan dengan refleksi ini, bagi Pinniped, pantai bukanlah tempat tinggal. Itu adalah stasiun pementasan, tempat suci bagi kelahiran, dan titik pengembalian yang brutal, batasan evolusioner yang terus mendefinisikan keberadaan mereka. Kita melompat keluar dari perairan asin yang bergejolak dan mendarat di lanskap yang sunyi, di tempat yang kini kita kenal sebagai Nunavut, Arktik Kanada. Namun, ini bukanlah Arktik yang Anda bayangkan. Kita berada di Miosen awal, sekitar 23 juta tahun yang lalu, dan iklimnya jauh lebih hangat, sebuah lingkungan yang kaya, penuh danau dan hutan. Anda berdiri di lingkungan yang terasa seperti planet Mars yang kuno, merah, terisolasi, tetapi penuh dengan bukti kehidupan yang tersembunyi. Disinilah, di lapisan sedimen kuno danau air tawar, kita menemukan salah satu potongan puzzle evolusi Pinniped yang paling penting, fosil Puijila darwini. Bayangkan Anda seorang paleontolog, dengan hati-hati membersihkan batuan. Fosil yang Anda temukan menunjukkan makhluk yang benar-benar merupakan bentuk transisi. Ini bukan anjing laut, dan juga bukan berang-berang biasa. Anda menyaksikan bentuk fisiknya, tengkoraknya sudah menunjukkan ciri-ciri yang dekat dengan Pinniped modern, seperti gigi yang dirancang untuk merobek ikan, tetapi tubuhnya masih sangat musteloid, ramping, dengan ekor panjang, sangat berbeda dari badan torpedo anjing laut. Yang paling penting adalah tungkainya. Anda mengamati tulang kaki depannya panjang, jauh lebih panjang daripada sirip Pinniped modern. Tulang-tulang ini menunjukkan bahwa Puijila adalah perenang yang sangat baik, tetapi perenang dayung, bukan pendorong sirip penuh. Mereka kemungkinan besar menggunakan keempat kaki berselaput mereka untuk berenang, gaya yang mirip dengan berang-berang modern, bukan gerakan seperti sayap yang digunakan singa laut. Ini menunjukkan kepada Anda bahwa langkah pertama ke kehidupan akuatik tidak terjadi di lautan yang luas, tetapi di lingkungan air tawar yang tenang dan terlindungi. Puijila adalah karnivora semi-akuatik yang hidup di tepian danau Arktik kuno ini. Mereka adalah penghubung yang hilang, menunjukkan bahwa adaptasi air tawar datang sebelum adaptasi air asin. Tekanan seleksi di danau ini mungkin adalah musim dingin yang panjang, di mana danau membeku dan hanya individu yang dapat menyelam di bawah es untuk berburu ikan yang akan bertahan hidup. Puijila mewakili strategi adaptasi yang memungkinkan mereka memanfaatkan sumber daya terisolasi di utara. Penemuan ini menantang pandangan lama bahwa Pinniped berevolusi langsung dari karnivora darat di pantai Pasifik. Sebaliknya, Anda melihat bukti yang lebih bernuansa, bahwa jalur evolusi membawa mereka melalui lingkungan air tawar pedalaman, sebuah inkubator evolusioner, sebelum mereka akhirnya melakukan migrasi epik ke laut, di mana divergensi menjadi anjing laut dan singa laut terjadi. Puijila adalah pengingat yang nyata bahwa transisi besar evolusi tidak terjadi dalam sekejap, tetapi melalui serangkaian eksperimen kecil di lingkungan yang sering kita abaikan. Fosil ini menjembatani jurang antara karnivora darat dan penguasa samudra. Anda kembali ke danau hutan di Nunavut kuno. Di depan Anda, di tepi air yang tenang, Anda melihat makhluk itu bergerak, Puijila darwini, sang anjing laut berjalan. Ini adalah gambaran yang menentang ekspektasi. Tubuhnya yang fleksibel dan ramping berjalan di darat dengan 4 kaki yang sepenuhnya fungsional. Perhatikan caranya bergerak, mereka masih berjalan, bukan merangkak atau menggeliat seperti anjing laut modern. Mereka adalah karnivora darat yang menghabiskan sebagian besar waktunya di sekitar danau beku. Tetapi, ketika Puijila memasuki air,
Anda melihat perbedaan dramatis dari leluhur darat murni mereka. Kaki mereka, meskipun masih panjang dan kuat, diakhiri dengan jari-jari yang panjang dan tertutup oleh selaput tebal. Ini adalah kaki berselaput yang besar, dorongan evolusioner pertama menuju sirip. Anda menyaksikan mereka berburu di bawah permukaan air tawar yang dingin. Mereka tidak menggunakan seluruh tubuh mereka untuk berenang seperti paus atau lumba-lumba. Sebaliknya, mereka berenang dengan mendayung, menggunakan keempat kaki berselaput mereka dalam gerakan bergantian, gaya berang-berang yang diperkuat. Dorongan ini cepat dan efektif di air yang dangkal, memungkinkan mereka untuk berbelok cepat dan mengejar ikan yang bersembunyi. Ini adalah tahap setengah jalan evolusi. Kaki mereka belum mengalami pemendekan tulang yang masif yang terlihat pada pinniped modern, yang akan memaksa mereka menjadi mesin akuatik. Kaki puijila adalah kompromi yang luar biasa. Cukup kuat untuk menopang berat badan dan lari di tanah jika perlu, dan cukup berselaput untuk memberikan dorongan yang diperlukan di danau. Perhatikan lebih dekat struktur tulang mereka. Anda melihat transisi di pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Sendi-sendi ini masih fleksibel, sebuah warisan dari kemampuan nenek moyang mereka untuk memanjat atau berlari, tetapi sudah menunjukkan penguatan yang memungkinkan mereka menahan tekanan mendayung yang kuat. Modifikasi ini sangat penting. Puijila menunjukkan bahwa adaptasi pinniped dimulai dengan peningkatan efisiensi dorongan pada tungkai yang ada, bukan dengan transformasi total menjadi sirip. Mereka adalah bukti hidup bahwa evolusi pinniped adalah tentang mengoptimalkan pergerakan empat kaki dalam lingkungan air, bukan langsung mengubahnya menjadi sayap air. Jika Anda membandingkan puijila dengan pinniped modern, Anda melihat garis keturunan Otariidae, singa laut, lebih dekat dengan model berjalan ini, karena mereka masih mempertahankan kemampuan untuk memutar sirip belakang mereka ke depan. Itu adalah sisa-sisa kemampuan berjalan yang disaksikan pada puijila. Saat Anda melihat puijila keluar dari air menetes dari bulunya yang tebal. Mereka adalah makhluk yang sangat bergantung pada air, tetapi tidak sepenuhnya terikat padanya. Mereka menunjukkan bagaimana dorongan akuatik yang lambat dan kaki yang masih bisa berjalan adalah jembatan yang membawa garis keturunan ini dari darat, melalui air tawar, menuju takdir mereka di lautan. Tanpa makhluk transisi seperti ini, kisah pinniped hanyalah spekulasi, tetapi di Nunavut, Anda melihat kebenarannya tertulis di tulang. Anda berdiri di tepi Pasifik Utara, sekitar 15 juta tahun yang lalu. Airnya bergejolak, jauh lebih luas dan lebih dalam dari danau-danau kuno tempat puijila berburu. Inilah garis pantai yang menjadi pusat radiasi pinniped. Leluhur yang datang dari air tawar, dengan adaptasi pendayung mereka, kini didorong oleh limpahan krill, cumi-cumi, dan ikan di zona Uboling yang kaya. Ini adalah lingkungan baru yang menjanjikan kemewahan makanan, tetapi juga memperkenalkan bahaya yang belum pernah mereka hadapi di darat atau di sungai. Predator laut yang cepat dan mematikan. Anda menyelam bersama salah satu makhluk transisi awal ini. Anda merasakan tekanan air dingin yang mendalam menuntut perubahan drastis pada tubuh mereka. Kaki berselaput yang efisien di danau kini menjadi penghalang di air asin yang padat. Untuk mencapai kecepatan yang dibutuhkan untuk mengejar mangsa dan menghindari hiu purba, tubuh harus menjadi hidrodinamis. Anda menyaksikan tulang tungkai mereka memendek, hampir terserap ke dalam tubuh. Jari-jari kaki mereka memanjang dan menguat, membentuk sirip yang kompak, sebuah sayap air. Perubahan ini mengubah pusat penggerak mereka. Dorongan tidak lagi datang dari dayungan empat kaki yang berputar-putar, tetapi dari pukulan yang efisien dan kuat. Dalam lingkungan baru ini, divergensi antara dua strategi utama semakin jelas. Anda melihat garis keturunan Otariidae, singa laut, menyempurnakan penggunaan sirip depan mereka. Anda melihat mereka menggunakan sirip depan yang kuat, mirip dayung, untuk terbang melalui air. Ini memungkinkan manuver yang luar biasa lincah dan kecepatan tinggi, ideal untuk mengejar ikan yang gesit di kolom air. Sebaliknya, garis keturunan Posidae, anjing laut sejati, menyempurnakan sirip belakang mereka. Anda melihat bagaimana mereka menggunakan sirip belakang mereka yang terikat bersama sebagai mesin pendorong tunggal, kuat dan efisien untuk perjalanan jarak jauh dan penyelaman dalam, mengorbankan kecepatan manuver demi ketahanan.
Tekanan predator di laut tidak hanya memengaruhi kecepatan berenang, tetapi juga ukuran tubuh. Untuk melindungi diri dari gigitan hiu dan untuk bertahan hidup di perairan yang semakin dingin, seleksi alam mengutamakan individu yang lebih besar. Semakin besar ukuran mereka, semakin tebal lapisan blubber mereka, dan semakin sedikit predator yang berani menyerang. Anda juga mengamati perubahan vital pada sistem pernapasan mereka. Untuk menyelam lebih lama dan lebih dalam, paru-paru mereka harus mampu menoleransi kolaps dan jantung mereka harus dapat memperlambat detak, mengalihkan oksigen hanya ke organ vital, sebuah refleks menyelam yang ditingkatkan secara ekstrim yang merupakan ciri khas pinniped. Invasi ke lautan bukan hanya tentang berburu, tetapi juga tentang bertahan hidup di tengah-tengah karnivora laut yang sudah mapan. Perjalanan ini memaksa mereka menjadi spesialis akuatik yang kita kenal sekarang. Mereka mungkin berasal dari darat, tetapi di Pasifik Utara, mereka menjadi penguasa baru perbatasan pesisir, sebuah bukti bahwa ancaman dan peluang dapat membentuk evolusi paling dramatis. Anda bergerak lebih dekat ke garis pantai, sekitar 20 juta tahun yang lalu, di sepanjang Pasifik Oregon dan California. Disinilah Anda menemukan bukti fosil dari revolusi akuatik yang sesungguhnya, kemunculan Enaliarctos, yang secara harfiah berarti beruang laut kuno. Ini adalah pinniped pertama yang sepenuhnya wajib berenang di laut. Enaliarctos mewakili lompatan evolusioner dari gaya berang-berang, puijila, ke gaya singa laut. Mereka adalah perwujudan transisi yang sangat penting, menunjukkan bagaimana karnivora darat yang sukses di sungai kini menguasai lautan. Anda menyaksikan struktur tubuh mereka, yang sudah lebih mirip anjing laut daripada leluhur musteloid manapun. Tubuh mereka lebih ramping, lebih hidrodinamis. Namun, mereka belum sempurna. Ekor mereka masih panjang, digunakan sebagai kemudi primitif, dan gigi mereka masih mengingatkan pada beruang karnivora. Fokuslah pada tungkai depan mereka. Inilah revolusi Enaliarctos. Tidak seperti leluhur mereka yang mendayung dengan 4 kaki. Enaliarctos telah mengalihkan dorongan akuatik utama mereka sepenuhnya ke kaki depan. Anda melihat sendi bahu yang menguat dan fleksibel, memungkinkan gerakan seperti sayap yang kuat, sebuah adaptasi yang kini mendefinisikan singa laut modern. Mereka berenang dengan gaya yang sangat berbeda. Alih-alih mendayung, mereka terbang di bawah air. Kaki depan mereka yang dimodifikasi ini memberikan kecepatan dan akselerasi yang luar biasa, mengubah mereka dari pemburu tepi sungai yang sabar menjadi karnivora laut yang aktif dan gesit. Tetapi, Anda juga mengamati batasan mereka. Meskipun kaki depan mereka kuat, kaki belakang mereka, meskipun berselaput, masih mempertahankan beberapa fungsi darat. Anda melihat bahwa mereka masih dapat memutar sirip belakang mereka ke depan, sebuah kemampuan yang diwarisi oleh Otariidae. Ini menunjukkan bahwa Enaliarctos adalah leluhur umum yang mungkin melahirkan garis keturunan singa laut dan anjing laut sejati. Sistem pendengaran mereka juga menunjukkan adaptasi laut yang jelas. Telinga tengah mereka sudah mulai beradaptasi untuk menahan tekanan air yang dalam, tetapi mereka masih mempertahankan telinga luar kecil, warisan leluhur darat yang akan hilang pada anjing laut sejati. Keberhasilan Enaliarctos adalah karena efisiensi berburu mereka. Dengan kaki depan yang kuat, mereka dapat mengeksploitasi sumber daya yang lebih jauh dari pantai dan menyelam lebih dalam dari yang bisa dilakukan oleh pendayung. Evolusi ini adalah respons langsung terhadap persaingan yang intens di pantai dan janji kekayaan makanan di perairan yang lebih dalam. Enaliarctos adalah titik balik yang menentukan. Mereka bukan lagi pinniped semi-akuatik yang memilih untuk berburu di air, tetapi mamalia laut yang wajib berenang, hanya kembali ke darat karena terpaksa oleh kebutuhan reproduksi. Mereka meletakkan dasar bagi semua pinniped modern, sebuah babak dalam sejarah evolusi di mana darat melepaskan genggamannya, dan lautan menang. Anda berada di bawah air, merasakan perbedaan mendasar antara bergerak di udara dan bergerak di air. Ini bukan hanya masalah berenang, ini adalah pertarungan melawan hukum fisika. Air jauh lebih padat daripada udara, dan setiap gerakan yang tidak efisien akan membuang energi berharga. Inilah tekanan seleksi yang membentuk pinniped menjadi torpedo hidup. Kita melihat pinniped purba sekitar 10 hingga 15 juta tahun yang lalu. Bentuk tubuh leluhur darat mereka, ramping dengan tungkai menonjol, menciptakan gesekan yang sangat besar di dalam air.
Gesekan ini menuntut energi yang luar biasa hanya untuk mempertahankan kecepatan. Anda menyaksikan bagaimana evolusi merespons tantangan hidrodinamika ini. Perubahan pertama yang paling mencolok adalah hilangnya anggota badan yang menonjol. Tungkai, yang dulunya alat jalan, kini ditarik dan disingkat. Jari-jari kaki dan tangan memanjang menjadi sirip kaku, berfungsi sebagai permukaan dorong dan kemudi yang halus. Bentuk tubuh secara keseluruhan berubah menjadi fusiform, seperti cerutu atau torpedo, sebuah desain aerodinamis yang meminimalkan gesekan. Kepala, leher, dan tubuh menyatu menjadi satu unit yang mulus. Anda melihat bulu-bulu yang tadinya melindungi mereka di darat digantikan oleh kulit yang ketat, seringkali diperkuat oleh lapisan lemak tebal. Blubber bukan hanya isolator termal, itu juga membantu memuluskan kontur tubuh, menjadikannya lebih efisien secara hidrodinamis. Tantangan kedua adalah penyelaman itu sendiri. Untuk mencapai makanan yang lebih dalam dan menghindari predator, mereka harus mengatasi tekanan yang luar biasa. Setiap 10 meter kedalaman, tekanan bertambah. Anda menyaksikan adaptasi internal yang menakjubkan. Tulang dada mereka menjadi sangat fleksibel. Saat mereka menyelam, rongga dada mereka kolaps, memaksa udara keluar dari paru-paru mereka, sebuah mekanisme yang mencegah paru-paru meledak di kedalaman. Mereka membawa sebagian besar oksigen yang mereka butuhkan dalam darah dan otot, bukan di paru-paru. Tekanan seleksi untuk efisiensi penyelaman mendorong divergensi yang semakin tajam. Anda melihat anjing laut sejati, Posidé, yang menjadi yang terbaik dalam hal ini. Dengan sirip belakang sebagai penggerak utama, mereka tidak memiliki hambatan dari telinga luar atau kemampuan memutar tungkai. Mereka menjadi torpedo yang sangat efisien, mampu mencapai kedalaman dan durasi penyelaman yang luar biasa. Tubuh mereka adalah bukti kemenangan hidrodinamika. Di sisi lain, singa laut, Otariidae, harus berkompromi. Mereka mempertahankan kemampuan bergerak di darat, tetapi harga yang mereka bayar adalah sedikit peningkatan gesekan di dalam air dibandingkan anjing laut sejati. Evolusi Pinniped mengajarkan Anda bahwa lautan adalah guru fisika yang paling kejam. Hanya mereka yang dapat meminimalkan gesekan dan memaksimalkan efisiensi energi yang diizinkan untuk mengklaim kekayaan bawah air. Perjalanan dari kaki yang berjalan ke sirip yang meluncur adalah kisah tentang mematuhi hukum fisika air. Anda mendekati Pinniped yang beristirahat di pantai berbatu, dan Anda kini memiliki kesempatan untuk mengamati arsitektur tulang yang telah mengalami transformasi dramatis. Ini bukan lagi kaki yang berjalan, ini adalah sirip. Perubahan paling mencolok terjadi pada tulang tungkai proksimal, tulang-tulang yang paling dekat dengan tubuh, seperti humerus, lengan atas, dan femur, paha. Anda melihat tulang-tulang ini memendek dan menjadi lebih tebal seiring berjalannya waktu evolusi. Pemendekan ini berfungsi untuk menarik anggota badan ke dalam garis tubuh, mengurangi gesekan, dan memfokuskan kekuatan otot langsung pada sirip. Bayangkan sendi siku dan lutut Anda. Pada mamalia darat, sendi ini memungkinkan mobilitas dan fleksibilitas. Pada Pinniped, Anda melihat sendi-sendi ini menjadi sangat kaku, hampir tidak berfungsi. Mobilitas lateral yang penting untuk berjalan telah dikorbankan demi efisiensi dorongan lurus di air. Namun, saat Anda beralih ke bagian distal, ke tangan dan kaki mereka, Anda menyaksikan keajaiban evolusi. Tulang-tulang jari mereka, phalanges, memanjang secara substansial. Ini menciptakan kerangka internal yang fleksibel namun kaku untuk sirip. Jaringan kulit tebal kemudian membungkus jari-jari yang memanjang ini, menciptakan permukaan dayung yang luas, efektif, dan dapat disesuaikan. Pada singa laut, Otariidae, Anda mengamati bahwa pemanjangan jari-jari lebih dominan di sirip depan, yang mereka gunakan seperti sayap untuk menggerakkan diri melalui air. Sirip depan ini sangat fleksibel di pergelangan tangan dan bahu, memungkinkannya bergerak dalam gerakan melingkar yang kuat. Pada anjing laut sejati, Posidé, perubahan itu terfokus pada sirip belakang. Jari-jari kaki mereka memanjang dan menjadi pendorong utama. Anda melihat bahwa otot-otot kaki belakang mereka sangat kuat, memungkinkan mereka untuk melakukan dorongan lateral yang efisien, seperti tamparan ekor yang kuat, yang mendorong tubuh mereka seperti torpedo yang gesit. Transformasi tungkai ini adalah perdagangan evolusioner yang brutal.
Mereka mendapatkan kecepatan dan keunggulan di lingkungan akuatik, tetapi mereka kehilangan kemewahan berjalan dengan mudah di darat. Mobilitas yang tersisa di darat hanyalah sebuah sisa, sebuah adaptasi yang dibebani oleh tubuh yang dioptimalkan untuk air. Perubahan pada tungkai mereka menegaskan bahwa seluruh struktur kerangka mereka harus tunduk pada hukum hidrodinamika. Kehidupan pinniped modern, baik itu singa laut yang bergerak cepat atau anjing laut yang ahli menyelam, adalah hasil dari tulang paha dan lengan atas yang dikorbankan, yang diperpendek demi efisiensi gerakan jari-jari di bawah gelombang lautan. Anda merasakan dingin yang mematikan dari lautan utara. Kita melangkah ke zaman Pleistosen, jutaan tahun setelah pinniped menguasai Pasifik. Suhu air mendekati titik beku, sebuah lingkungan yang secara inheren memusuhi mamalia berdarah panas. Tantangan terbesar di sini bukanlah predator, melainkan termoregulasi, melawan hipotermia yang akan menguras energi dan mengakhiri hidup. Air menghantarkan panas jauh lebih cepat daripada udara. Untuk bertahan hidup, pinniped harus mengembangkan pertahanan termal yang revolusioner. Anda mengamati adaptasi kulit mereka. Bulu yang dulu menjadi isolasi utama bagi leluhur darat mereka kini menjadi sekunder. Peran utama insulasi telah diambil alih oleh blubber, lapisan lemak subkutan tebal yang Anda saksikan berkembang di bawah kulit. Lapisan ini bisa mencapai puluhan sentimeter pada spesies yang hidup di Arktik, seperti walrus dan anjing laut berjubah. Blubber adalah penemuan evolusioner yang brilian. Ia tidak hanya menyediakan insulasi yang luar biasa, memisahkan inti tubuh yang hangat dari air dingin di luar, tetapi juga bertindak sebagai cadangan energi yang masif, memungkinkan pinniped berpuasa selama musim kawin atau saat mereka mengembara jauh dari tempat makan. Namun, bahkan blubber pun tidak cukup tanpa adaptasi fisiologis yang cerdik. Anda melihat bagaimana mereka menguasai apa yang disebut pertukaran panas lawan arus, counter current heat exchange. Perhatikan sirip mereka. Meskipun tubuh mereka hangat, sirip mereka harus tetap bersentuhan dengan air dingin. Untuk mencegah hilangnya panas yang mematikan melalui permukaan besar sirip, pinniped berevolusi dengan sistem vaskular yang unik. Arteri yang membawa darah hangat ke sirip berjalan berdampingan dengan vena yang membawa darah dingin kembali ke inti tubuh. Darah hangat dari arteri memanaskan darah dingin di vena sebelum mencapai inti, memastikan energi termal dipertahankan. Anda menyaksikan efek dari adaptasi ini saat pinniped beristirahat di es. Mereka sering tampak berkeringat di daerah yang tidak memiliki blubber, seperti sirip. Ini adalah kontrol termal yang tepat, di mana mereka dapat mengalihkan darah ke permukaan kulit untuk melepaskan panas ketika mereka mulai terlalu panas di bawah sinar matahari. Adaptasi termal ini adalah kunci yang memungkinkan pinniped untuk menjajah lingkungan kutub yang paling ekstrim. Walrus, dengan kulitnya yang tebal dan lapisan blubber yang masif, mampu bertahan di antara es yang bergerak. Anjing laut sejati menjadi perenang yang mahir di bawah lapisan es yang tebal. Lautan utara adalah medan ujian yang kejam, tetapi berkat revolusi termal ini, karnivora darat ini tidak hanya bertahan, tetapi benar-benar mendominasi habitat yang seharusnya mustahil bagi mamalia berdarah panas. Evolusi pinniped adalah kisah tentang bagaimana lemak menjadi senjata utama melawan dingin. Anda berdiri di tepi kutub, merasakan udara dingin yang membakar paru-paru Anda, dan Anda melihat anjing laut berenang dengan tenang di perairan yang seharusnya membeku. Mereka membawa jaket termal paling efektif yang pernah dirancang oleh evolusi, blubber. Bulu, meskipun penting, hanya menyediakan isolasi yang baik selama bulu itu kering, tetapi segera setelah pinniped menyelam ke laut, bulu menjadi tidak efisien. Tekanan seleksi mendorong pembangunan benteng di bawah kulit. Anda menyaksikan pada generasi pinniped yang lebih modern, lapisan lemak subkutan ini menebal dan menjadi struktur khusus, blubber. Ini bukan hanya lemak biasa, ini adalah jaringan ikat vaskular dengan sifat isolasi yang unggul. Tebalnya bisa mencapai sepertiga dari berat badan total mereka pada spesies tertentu. Perhatikan perbedaannya pada dua keluarga utama. Pada singa laut, Otariidae, yang masih mengandalkan sedikit pada bulu tebal mereka, itulah mengapa mereka disebut anjing laut berbulu. Blubber mereka cenderung sedikit lebih tipis daripada anjing laut sejati. Mereka menggunakan kombinasi bulu dan lemak, meskipun blubber masih merupakan pertahanan utama.
Namun, pada anjing laut sejati, Poseidon, yang kehilangan bulu tebal yang berharga, Blubber mengambil alih sepenuhnya. Anda melihat tubuh mereka yang mulus, di mana lemak menjadi isolasi utama. Ini adalah kompromi yang brutal. Mereka tidak perlu khawatir tentang bulu basah dan menjadi jauh lebih efisien di bawah air, tetapi mereka menjadi sangat rentan terhadap panas berlebih di darat. Blubber juga memberikan manfaat lain yang penting, daya apung. Anda melihat bagaimana kepadatan lemak ini membantu mereka mengapung dengan mudah di permukaan air. Selain itu, Blubber berfungsi sebagai gudang energi darurat. Selama musim kawin, ketika jantan besar seperti anjing laut gajah harus berpuasa untuk mempertahankan wilayah mereka di darat, mereka bertahan hidup sepenuhnya dari metabolisme lemak yang tersimpan ini. Yang luar biasa dari Blubber adalah bagaimana ia terintegrasi dengan sistem kontrol suhu. Di bawah air yang sangat dingin, pembuluh darah di Blubber menyempit, mengisolasi inti tubuh secara maksimal. Jika mereka berjemur di bawah matahari dan mulai terlalu panas, pembuluh darah akan melebar untuk memancarkan panas melalui kulit, mencegah hipertermia. Transformasi dari bulu ke Blubber adalah revolusi bertahan hidup. Itu memungkinkan Pinniped untuk menjajah dan mendominasi lautan kutub yang dingin, tempat yang tidak dapat diakses oleh karnivora darat lainnya. Anda mengerti sekarang? Blubber adalah jaket termal, cadangan makanan, dan rahasia utama Pinniped untuk mengalahkan hipotermia yang ditimbulkan oleh lautan. Anda menyelam bersama anjing laut di perairan yang dingin, dan saat Anda tenggelam lebih dalam, cahaya mulai memudar dengan cepat. Di kedalaman atau di air pesisir yang keruh, mata seringkali tidak berguna. Inilah tantangan sensorik terbesar bagi Pinniped, bagaimana cara melacak mangsa yang cepat dan bergerak di lingkungan di mana penglihatan tradisional gagal. Evolusi merespons dengan pengalihan fokus sensorik yang cerdas. Daripada hanya mengandalkan mata, Pinniped menyempurnakan indera sentuhan mereka, sebuah warisan dari leluhur darat mereka yang musteloid. Fokuskan perhatian Anda pada wajah anjing laut itu, khususnya pada kumisnya yang tebal dan panjang, vibrissae. Ini bukan sekadar rambut, ini adalah organ sensorik yang sangat canggih. Anda melihat kumis-kumis ini bergetar, menangkap setiap gerakan air di sekitar mereka. Setiap kumis terhubung ke jaringan saraf yang sangat sensitif. Ketika seekor ikan berenang, ia meninggalkan jejak turbulensi, sebuah pola pergerakan air. Anda melihat Pinniped dapat mendeteksi pola turbulensi ini, bahkan beberapa detik setelah ikan itu lewat. Kumis ini bertindak seperti radar akuatik, menciptakan peta 3 dimensi dari lingkungan sekitar mereka. Adaptasi ini sangat penting karena mangsa di laut tidak hanya bergerak cepat, tetapi seringkali berada di habitat yang gelap atau berlumpur. Anjing laut pelabuhan, misalnya, dapat menavigasi dan berburu dengan mata tertutup, mengandalkan sepenuhnya pada kemampuan kumis mereka untuk mendeteksi gelombang yang disebabkan oleh mangsa. Meskipun sentuhan menjadi superior, penglihatan juga harus beradaptasi. Anda melihat mata Pinniped berevolusi menjadi lensa bulat besar, memungkinkan mereka untuk memfokuskan cahaya dengan baik di bawah air, tempat refraksi berbeda. Di bagian belakang mata mereka terdapat lapisan reflektif, yang disebut tapetum lucidum, yang memantulkan cahaya kembali melalui retina. Ini adalah fitur yang sama yang memberikan mata bersinar pada hewan malam dan membantu Pinniped memanfaatkan setiap foton cahaya yang tersisa di kedalaman. Terakhir, pendengaran. Anda mendengar bagaimana suara-suara bawah air ditangkap. Walaupun telinga luar telah hilang pada Poseidon, getaran suara ditransfer melalui tulang tengkorak ke telinga tengah yang diadaptasi secara khusus, memungkinkan mereka untuk mendeteksi vokalisasi dan getaran di lingkungan yang bising. Kombinasi sensorik ini, kumis yang sensitif, mata yang dimodifikasi untuk cahaya rendah, dan pendengaran bawah air, mengubah Pinniped menjadi pemburu yang efektif di seluruh kolom air. Mereka menunjukkan bahwa dalam lingkungan ekstrim, evolusi tidak hanya menyempurnakan kemampuan yang ada, tetapi juga menonjolkan indera yang dulunya sekunder, menjadikannya alat utama untuk bertahan hidup. Anda melihat mata Pinniped, mereka tampak berkaca-kaca dan besar, terutama mata anjing laut gajah jantan. Ukuran ini bukan untuk keindahan, ini adalah adaptasi esensial untuk mengumpulkan cahaya di lingkungan yang sangat minim cahaya.
Bayangkan perbedaan antara udara dan air. Di bawah air, cahaya tersebar dan diserap dengan cepat. Untuk mengatasi hambatan optik ini, lensa mata Pinniped telah berevolusi menjadi bola yang hampir sempurna, memungkinkannya memfokuskan gambar di bawah air dengan ketajaman. Namun, di darat, bentuk lensa ini justru membuat mereka tampak miopik dan canggung. Sekali lagi, evolusi telah memilih keunggulan akuatik di atas efisiensi darat. Di bagian belakang mata, Anda melihat mekanisme cahaya rendah yang canggih, tapetum lucidum. Lapisan sel reflektif ini bertindak seperti cermin internal. Cahaya yang melewati retina dipantulkan kembali, memberikan fotoreseptor kesempatan kedua untuk menangkap foton yang langka. Ini adalah rahasia yang memungkinkan mereka berburu dengan sukses di kedalaman yang suram atau di malam hari. Namun, indera mereka yang paling luar biasa tersembunyi di wajah. Anda mendekat dan menyentuh kumis tebal, atau fibrisae. Kumis ini sangat berbeda dari rambut biasa. Mereka kaku, tebal, dan memiliki pola bergelombang yang khas. Setiap kumis terhubung ke ratusan serat saraf di wajah, 10 kali lebih banyak daripada kumis mamalia darat. Anda menyaksikan Pinniped berburu, bahkan di air yang berlumpur, di mana mata tidak berguna, mereka bergerak dengan percaya diri. Kumis mereka bertindak sebagai antena hidrodinamik yang sangat sensitif. Mereka tidak hanya merasakan arus, tetapi mereka dapat mendeteksi turbulensi yang sangat kecil dan berumur pendek yang dihasilkan oleh pergerakan mangsa. Ketika seekor ikan kecil berbelok tajam untuk melarikan diri, ia meninggalkan jejak air, atau pusaran air. Kumis Pinniped mendeteksi pusaran ini, memungkinkan mereka untuk melacak mangsa, bahkan jika mangsa itu sudah tidak terlihat. Ini adalah adaptasi yang menjamin keberhasilan berburu di lingkungan di mana visualitas adalah kemewahan, bukan keharusan. Modifikasi okular dan fibrisae menunjukkan bahwa adaptasi akuatik bukanlah serangkaian perubahan yang terisolasi, tetapi perombakan total seluruh sistem sensorik. Dari melihat hingga menyentuh, Pinniped telah menyesuaikan diri untuk menjadi predator yang efektif di dunia cair, memanfaatkan setiap getaran dan setiap foton yang tersedia. Anda menyelam jauh di bawah permukaan, merasakan tekanan air yang meningkat dengan cepat menekan tubuh Anda. Bagi Pinniped, setiap penyelaman ke kedalaman adalah pertarungan melawan fisika gas dan tekanan barometrik. Mereka harus berburu di kedalaman tanpa menderita penyakit dekompresi, kondisi mematikan yang disebabkan oleh nitrogen yang larut dalam darah. Kita fokus pada anjing laut sejati, Posidé, ahli menyelam yang tak tertandingi, seperti anjing laut Weddell, yang dapat menahan napas selama lebih dari 1 jam. Teknik utama mereka melawan dekompresi adalah paradoks. Mereka menyelam sambil mengosongkan paru-paru mereka. Anda melihat mereka menghembuskan napas keras sebelum menyelam. Mengapa? Karena nitrogen, gas penyebab penyakit dekompresi, sebagian besar diserap ke dalam darah dari udara di paru-paru. Dengan mengurangi volume udara, mereka mengurangi jumlah nitrogen yang tersedia. Ketika mereka menyelam, Anda menyaksikan bagaimana tekanan air yang luar biasa menekan sisa udara di paru-paru mereka masuk ke saluran pernapasan kaku, di mana pertukaran gas tidak terjadi. Ini secara efektif mengisolasi nitrogen dari darah mereka. Di dalam air yang dingin, Anda melihat refleks penyelaman yang otomatis dan menyeluruh. Detak jantung mereka melambat secara dramatis, kadang-kadang hanya beberapa denyutan per menit, fenomena yang disebut bradikardia. Pada saat yang sama, pembuluh darah di bagian tubuh yang kurang vital, seperti sirip dan blubber, menyempit. Perubahan ini mengalihkan darah beroksigen yang terbatas ke organ-organ paling penting, otak, jantung, dan otot-otot berenang. Pinniped secara efektif masuk ke mode konservasi, menggunakan oksigen yang tersimpan dalam mioglobin otot dan hemoglobin darah mereka, bukan dari paru-paru. Untuk menahan oksigen yang melimpah ini, Pinniped berevolusi dengan volume darah yang luar biasa besar dan konsentrasi mioglobin, protein penyimpan oksigen di otot, yang sangat tinggi. Anda menyaksikan otot mereka, bahkan setelah penyelaman yang lama, masih berfungsi, menolak akumulasi asam laktat. Adaptasi metabolik dan fisiologis ini adalah mahakarya evolusioner. Mekanika penyelaman Pinniped tidak hanya memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di kedalaman, tetapi juga untuk mengeksploitasi relung ekologi yang tidak dapat dijangkau oleh mamalia darat.
Mereka telah memecahkan masalah dekompresi dan kekurangan oksigen, mengubah lautan dalam dari ancaman menjadi arena berburu yang tak terbatas. Anda menyaksikan anjing laut beristirahat di tepi air. Lubang hidung mereka yang tampak sebagai celah memanjang, tertutup rapat. Ini adalah adaptasi sederhana namun sangat penting, katup hidung otomatis. Bagi pinniped yang berevolusi dari karnivora darat, air masuk ke saluran pernapasan saat menyelam adalah ancaman yang mematikan. Evolusi harus menjamin bahwa tidak ada air yang bisa masuk ke paru-paru, terutama saat mereka menghadapi tekanan besar di bawah air. Anda mengamati perubahan anatomis di sekitar lubang hidung. Otot-otot yang mengendalikan lubang hidung tidak lagi pasif. Mereka telah berevolusi menjadi struktur valvular yang kuat dan elastis. Secara alami, tanpa adanya aktivitas otot, lubang hidung ini tetap tertutup. Hanya ketika pinniped secara aktif ingin bernapas, ketika ia berada di permukaan, otot-otot wajahlah yang terbuka. Ini adalah sebuah revolusi dalam anatomi wajah. Kontrol atas pernapasan yang disadari telah digantikan oleh refleks otomatis. Saat pinniped menyelam di bawah gelombang, tekanan air sendiri membantu mempertahankan segel, memastikan bahwa katup ini tetap tertutup rapat. Anda menyaksikan singa laut menyelam. Begitu wajahnya menyentuh air, katup hidungnya otomatis menutup. Ini menghilangkan kebutuhan akan upaya otot yang konstan untuk mencegah aspirasi air, memungkinkan pinniped untuk mengalokasikan energi mereka sepenuhnya untuk mengejar mangsa dan menghindari predator. Adaptasi ini juga terkait erat dengan hilangnya telinga luar, terutama pada anjing laut sejati. Telinga luar yang berbentuk corong, sangat bagus untuk mengumpulkan suara di udara, hanyalah sumber hambatan dan saluran air masuk di lingkungan akuatik. Evolusi menyegel area ini. Dengan hilangnya telinga luar dan penutupan lubang hidung yang sempurna, kepala pinniped berubah menjadi bentuk yang sangat hidrodinamis, yang tahan terhadap tekanan dan air. Adaptasi valvular ini bukan hanya fitur pelindung, ini adalah komponen integral dari refleks penyelaman. Dengan penyegelan otomatis ini, mereka dapat memfokuskan semua sumber daya fisiologis mereka pada bradikardia dan pengalihan darah tanpa khawatir tentang kecelakaan fatal. Anda menyadari bahwa untuk menguasai lautan, pinniped harus menyempurnakan pintu masuk dan keluar ke dunia air. Lubang hidung valvular otomatis ini adalah bukti betapa seriusnya evolusi pinniped dalam mengubah karnivora darat menjadi mesin penyelam yang sempurna. Itu adalah detail kecil, tetapi tanpa penutupan hidung yang sempurna, seluruh perjalanan akuatik ini akan gagal. Kita berada di Miosen Tengah, sekitar 10 hingga 15 juta tahun yang lalu, di mana populasi pinniped telah berkembang pesat di seluruh Pasifik Utara. Sumber daya melimpah, tetapi persaingan internal antara spesies semakin ketat. Pada titik ini, Anda menyaksikan divergensi yang jelas antara dua strategi hidup, kehidupan pesisir yang dinamis dan kehidupan pelagis yang efisien. Tekanan seleksi memisahkan garis keturunan menjadi dua kelompok besar, masing-masing memilih strategi ekologis yang berbeda. Di satu sisi, Anda melihat makhluk yang akan menjadi otariidae, singa laut. Mereka memilih mobilitas pesisir. Anda melihat mereka berkerumun di pulau-pulau berbatu, tebing, dan pantai terpencil. Lingkungan ini menuntut kecepatan berburu yang tinggi dan kemampuan untuk lolos dari hiu di perairan dangkal, tetapi juga menuntut mobilitas darat yang tangkas. Mereka menyempurnakan strategi terbang di bawah air dengan sirip depan yang kuat. Di darat, Anda melihat kompromi mereka berhasil. Mereka dapat memutar sirip belakang mereka ke depan, mengangkat tubuh mereka dari tanah, dan bergerak dengan relatif cepat. Ini memberi mereka akses ke tempat berkembang biak yang tinggi dan aman, jauh dari ombak. Telinga luar yang kecil tetap ada sebagai warisan yang tidak terkorbankan. Di sisi lain, muncul Posidae, anjing laut sejati. Mereka memilih efisiensi pelagis, penguasaan di lautan terbuka dan penyelaman dalam. Tekanan seleksi di sini bukan mobilitas darat, melainkan efisiensi hidrodinamika maksimum dan kapasitas penyelaman yang ekstrim. Anda melihat bentuk tubuh mereka menjadi torpedo murni, menghilangkan semua anggota tubuh yang menonjol, termasuk telinga luar. Mereka tidak lagi didorong oleh sirip depan, tetapi oleh pukulan lateral yang kuat dari sirip belakang mereka yang terikat. Ini menjadikan mereka lebih lambat dan lebih canggung di darat, merangkak dengan perut mereka.
Tetapi di air, mereka adalah mesin selam yang tak tertandingi. Perbedaan ini juga mencerminkan target mangsa. Singa laut cenderung berburu di kolom air dekat permukaan dan garis pantai, sementara anjing laut sejati, terutama di Arktik dan Antartika, mengkhususkan diri pada mangsa di dasar laut dan di kedalaman yang lebih besar. Divergensi di Miosen Tengah adalah sebuah pelajaran dalam spesialisasi. Kedua kelompok ini berasal dari leluhur yang sama, Enaliarctos, tetapi karena mereka memilih habitat dan strategi berburu yang berbeda, evolusi mengukir mereka menjadi dua bentuk tubuh yang sangat berbeda. Ini adalah momen di mana pinniped tidak lagi hanya beradaptasi, tetapi menyebar dan mendominasi relung-relung yang berbeda di lautan dunia. Anda menyaksikan di Samudra Pasifik, perpisahan besar dalam evolusi pinniped, sebuah keputusan evolusioner yang membagi keluarga ini menjadi dua mode propulsi yang sepenuhnya berbeda. Perpisahan ini menentukan bagaimana mereka bergerak, berburu, dan berkembang biak. Di satu sisi, Anda melihat Otariidae, singa laut dan anjing laut berbulu. Mereka memilih untuk menjadi hydrofoil, didorong oleh sayap air mereka. Anda menyaksikan bagaimana sirip depan mereka, berevolusi dari kaki Enaliarctos, menjadi sangat besar, kuat, dan berotot. Di bawah air, singa laut menggunakan sirip depan mereka dalam gerakan yang mirip dengan terbang. Ayunan kuat ini memberikan daya dorong yang cepat dan kemampuan bermanuver yang luar biasa. Sirip depan mereka bukan hanya dayung, itu adalah mesin utama. Inilah mengapa mereka sangat lincah saat mengejar mangsa di dekat permukaan atau menghindari hiu di perairan pesisir yang kompleks. Saat mereka kembali ke darat, Anda melihat keunggulan dari strategi ini. Mereka dapat memutar sirip belakang mereka ke depan, memungkinkan mereka untuk berdiri tegak dan berjalan dengan relatif lincah. Mobilitas darat ini memungkinkan mereka menguasai garis pantai berbatu, membentuk koloni besar di tempat-tempat yang tinggi dan sulit dijangkau. Di sisi lain, Anda melihat Posidae, anjing laut sejati. Mereka telah sepenuhnya menempatkan investasi mereka pada propulsi kaki belakang. Sirip depan mereka mengecil dan berfungsi terutama untuk kemudi, bukan dorongan. Saat anjing laut sejati berenang, Anda menyaksikan tubuh mereka bergetar lateral, didorong oleh sapuan kuat sirip belakang mereka yang besar dan terikat bersama. Gerakan ini sangat efisien untuk perjalanan jarak jauh dan penyelaman dalam, mengubah mereka menjadi torpedo yang sempurna. Mereka adalah pelari maraton di lautan. Harga dari efisiensi akuatik ini adalah kegagalan di darat. Anda melihat anjing laut sejati di pantai, tidak dapat memutar sirip belakang ke depan. Mereka harus menyeret dan menggeliat tubuh mereka. Mobilitas darat mereka sangat terbatas, memaksa mereka untuk berkembang biak di pantai yang sangat datar, pantai es, atau flow es, tempat yang tidak menuntut banyak pergerakan. Perbedaan kunci ini, propulsi kaki depan vs kaki belakang, menunjukkan bagaimana tekanan lingkungan memecah satu garis keturunan menjadi dua solusi desain yang sangat berhasil. Singa laut memilih kecepatan dan mobilitas di dua alam, anjing laut sejati memilih efisiensi dan penguasaan di kedalaman. Terlepas dari perpisahan besar ini, mereka berbagi satu ikatan evolusioner, mereka semua harus kembali ke darat. Batasan ini, yang berasal dari masa lalu musteloid mereka, terus menentukan batasan geografis dan perilaku dari semua pinniped di dunia modern. Anda tiba di sebuah pulau Pasifik modern, dan kebisingan koloni kawin singa laut segera menyambut Anda. Bau garam bercampur dengan bau amonia, dan di mana-mana ada gerakan dan pertempuran. Inilah hasil akhir dari strategi evolusioner Otariidae, penguasaan darat untuk tujuan reproduksi. Singa laut, atau Otariidae, adalah arsitek koloni. Anda menyaksikan mengapa mobilitas darat mereka sangat penting. Mereka dapat bergerak cepat, bahkan berlari jarak pendek, melewati bebatuan yang tidak rata dan menanjak. Kemampuan ini memungkinkan mereka memilih tempat kawin yang lebih aman, seringkali jauh di atas garis pasang surut, di mana ombak dan predator laut tidak dapat menjangkau anak-anak mereka. Perhatikan pergerakan mereka, ketika seekor jantan besar, atau beachmaster, harus mempertahankan wilayahnya, ia harus mampu melompat, mengejar, dan mendorong saingannya. Sirip belakang yang dapat diputar ke depan memungkinkan mereka menopang bagian belakang tubuh mereka, membebaskan sirip depan yang kuat untuk pertahanan teritorial dan pertempuran.
Pergerakan ini adalah sisa dari kemampuan berjalan leluhur darat mereka yang musteloid. Sistem perkawinan poligini mereka, di mana satu jantan mengendalikan sekelompok betina, bergantung sepenuhnya pada mobilitas darat. Jantan harus berpuasa selama berminggu-minggu, mengandalkan blubber mereka, sambil terus berpatroli dan mengintimidasi. Tidak ada anjing laut sejati yang tidak memiliki mobilitas darat mampu mempertahankan wilayah sedemikian rupa. Anda melihat bagaimana adaptasi ini memberikan singa laut keunggulan yang berbeda dalam ekologi pesisir. Mereka dapat menggunakan berbagai macam habitat darat, dari pantai berpasir hingga tebing terjal, yang memperluas jangkauan geografis mereka. Keberhasilan mereka adalah kompromi yang indah. Mereka cukup akuatik untuk mendominasi perburuan di lautan, tetapi cukup terestrial untuk menguasai tempat kelahiran. Koloni ini, yang berisik dan kompetitif, adalah manifestasi dari tekanan seleksi yang mendukung mobilitas darat. Bagi Otariidae, kembali ke tanah bukan hanya batasan, itu adalah arena di mana dominasi reproduksi mereka diputuskan, sebuah babak yang tidak bisa dimainkan oleh kerabat mereka yang lebih akuatik. Anda berdiri dekat dengan seekor singa laut California yang mengangkat kepalanya. Anda melihatnya dengan jelas, telinga luar kecil, atau pinna, yang menjadi pembeda utama mereka. Ini adalah warisan evolusioner yang dipertahankan oleh Otariidae, sebuah pengorbanan kecil dalam efisiensi hidrodinamika demi keunggulan di darat. Retensi pinna ini bukan hanya fitur kosmetik, itu adalah penanda bahwa garis keturunan ini tidak pernah sepenuhnya meninggalkan mobilitas darat. Namun, kemampuan Otariidae yang paling menakjubkan terlihat pada pergerakan kaki belakang. Anda menyaksikan singa laut itu memutuskan untuk bergerak. Ia tidak menggeliat seperti anjing laut sejati. Sebaliknya, ia memutar sirip belakangnya di bawah tubuh, menghadap ke depan. Tindakan ini memungkinkannya untuk menopang berat badan bagian belakangnya dan menggunakan keempat anggota badan, kini disebut sirip, untuk bergerak maju. Ini disebut locomotion plantigrade. Otariidae secara efektif berjalan di darat, menggunakan sendi panggul dan lutut yang fleksibel. Mereka bergerak dengan dorongan dari sirip belakang yang menekan tanah dan sirip depan yang mendorong, gaya yang mengingatkan pada leluhur mereka, Puijila. Adaptasi ini sangat penting di lingkungan koloni mereka. Mobilitas ini memungkinkan mereka, pertama, untuk bereaksi cepat terhadap predator darat yang sesekali muncul, kedua, bagi jantan untuk mengejar dan mengintimidasi saingannya, dan ketiga, bagi induk betina untuk menjauhkan anak-anak mereka dari ombak yang berbahaya. Perbandingan dengan anjing laut sejati, Posidae sangat mencolok. Posidae telah menghilangkan pinna sepenuhnya dan kehilangan fleksibilitas panggul untuk memutar sirip ke depan. Mereka telah mengunci sirip belakang mereka dalam posisi pendorong akuatik, dan di darat, mereka tidak punya pilihan selain merangkak. Dengan mempertahankan pinna dan kemampuan plantigrade, Otariidae menunjukkan kompromi evolusioner yang berhasil. Mereka tidak seefisien anjing laut sejati dalam penyelaman ekstrim, tetapi mereka unggul dalam penguasaan garis pantai dan dinamika sosial koloni besar. Warisan telinga luar ini adalah pengingat bahwa evolusi bekerja dengan apa yang dimilikinya. Bagi singa laut, sedikit hambatan hidrodinamika di air adalah harga kecil yang harus dibayar untuk memenangkan pertempuran reproduksi di darat.